Selat Hormuz adalah koridor sempit yang memisahkan Teluk Persia dengan Laut Arab, menjadi jalur vital yang menghubungkan produsen energi utama dunia dengan pasar internasional. Letaknya yang strategis menjadikan selat ini sebagai titik temu antara Asia, Eropa, dan Afrika, serta menjadi pusat perhatian geopolitik selama puluhan tahun. Di titik tersempitnya, lebar Selat Hormuz hanya sekitar 39 km, cukup sempit sehingga kapal-kapal besar harus berlayar hati-hati dalam jalur yang telah ditentukan. Setiap hari, ratusan kapal melintas, membawa komoditas yang sangat dibutuhkan dunia. Hampir sepertiga pasokan minyak dunia dan seperempat gas alam cair global melewati jalur ini setiap hari. Selat ini menjadi nadi utama bagi negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Irak. Setiap kapal tanker yang melintas membawa energi yang menggerakkan ekonomi dunia. Tanpa jalur ini, pasokan energi global akan terganggu, harga minyak melonjak, dan ekonomi dunia bisa terguncang. Kini, urat nadi itu terancam putus. Ketegangan politik dan militer di kawasan ini meningkat tajam, membuat dunia waspada akan potensi konflik besar. Pada 5 Mei 2026, Selat Hormuz berubah dari jalur perdagangan menjadi panggung ketegangan militer. Armada kapal perang dari berbagai negara mulai bermanuver, menciptakan suasana mencekam di perairan sempit ini. Iran memblokade pelayaran, sementara Amerika Serikat mengerahkan kekuatan militer. Kedua negara saling mengancam, memperlihatkan kekuatan di hadapan dunia. Dua kekuatan besar saling berhadapan. Kapal perang dan senjata siap menyalak. Setiap gerakan kecil bisa memicu bentrokan besar yang dampaknya meluas ke seluruh dunia. Negara-negara Teluk sangat bergantung pada selat ini untuk ekspor minyak dan gas. Jika jalur ini tertutup, ekonomi mereka akan terpukul hebat dan stabilitas kawasan terancam. Siapapun yang mengendalikan Hormuz, memegang kendali energi global. Selat ini adalah titik krusial yang menentukan arah ekonomi dan politik dunia. Setiap insiden di sini bisa memicu krisis dunia. Harga minyak bisa melonjak drastis, pasar keuangan terguncang, dan negara-negara di seluruh dunia harus bersiap menghadapi dampaknya. Selat Hormuz kini diambang pecah, mengancam ekonomi global dan menempatkan dunia pada titik kritis. Semua mata tertuju ke sini, menanti apakah jalur vital ini akan tetap terbuka, atau justru menjadi awal dari krisis energi terbesar abad ini. Hubungan Iran-AS telah lama panas sejak revolusi Iran 1979. Perjanjian nuklir 2015 sempat meredakan ketegangan, tapi AS keluar dan memberlakukan sanksi baru. Iran merasa terpojok, AS menekan dengan kebijakan maksimum. Ketegangan meningkat akibat sabotas, serangan siber, dan pembunuhan tokoh penting. AS dan sekutunya melihat program nuklir dan rudal Iran sebagai ancaman. Krisis di Hormuz adalah puncak perang dingin dua negara. Pertarungan ideologi dan pengaruh. Dua narasi bertabrakan di perairan sempit Hormuz, siap meledak jadi konflik terbuka. Sejak akhir Februari 2026, dunia dikejutkan oleh langkah dramatis Iran yang memberlakukan blokade total di Selat Hormuz melalui pasukan elit IRGC. Selat ini adalah jalur vital yang menghubungkan Teluk Persia dengan pasar energi global, tempat 1/5 minyak dunia melintas setiap harinya. Dengan kekuatan militer dan armada lautnya, Iran mengontrol setiap kapal yang hendak melintas, menciptakan ketegangan luar biasa di kawasan. Hampir semua kapal dagang, terutama tanker minyak dari negara-negara Teluk, dilarang melanjutkan perjalanan, kecuali yang mendapat izin khusus dari otoritas Iran. Ribuan kapal terpaksa berhenti, menunggu instruksi di tengah laut. Sementara awak kapal menanti dengan cemas tanpa kepastian kapan bisa bergerak lagi. Pesan Iran sangat jelas dan tegas. Jika mereka tidak bisa mengekspor minyak akibat sanksi, maka negara lain pun tidak akan bisa. Ini adalah bentuk tekanan balasan terhadap embargo ekonomi yang dijatuhkan Amerika Serikat dan sekutunya. Dampaknya langsung terasa di seluruh dunia. Harga minyak mentah melonjak tajam dalam hitungan jam, memicu kepanikan di bursa saham dan pasar energi global. Negara-negara pengimpor minyak terbesar seperti Tiongkok, India, dan negara-negara Eropa langsung merasakan tekanan ekonomi yang luar biasa. Negara-negara pengimpor energi mulai panik, rantai pasok global terguncang hebat. Industri transportasi, manufaktur, hingga kebutuhan pokok ikut terdampak. Banyak perusahaan harus menghentikan produksi karena pasokan energi terputus. Lebih dari 1.600 kapal terdampar di Teluk Persia, menciptakan kemacetan laut terbesar dalam sejarah modern.
Sekitar 20.000 pelaut dari berbagai negara terjebak di kapal mereka, tanpa tahu kapan situasi akan membaik. Para pelaut menghadapi kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan. Kondisi di atas kapal semakin memburuk setiap harinya, dengan ancaman penyakit dan stres yang terus meningkat. Beberapa kapal yang nekat mencoba menerobos blokade langsung dihadang, ditembaki, atau bahkan disita oleh pasukan Iran. Ketegangan di laut meningkat, membuat suasana semakin mencekam. Selat Hormuz pun berubah menjadi zona perang de facto. Hukum laut internasional seolah tak berlaku lagi, digantikan oleh hukum rimba dan kekuatan militer. Setiap detik, risiko konflik terbuka semakin besar. Bagi Iran, ini adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka sebut sebagai perang ekonomi yang dilancarkan Amerika Serikat. Mereka ingin menunjukkan bahwa tekanan ekonomi bisa dibalas dengan tekanan strategis di jalur vital dunia. Dunia pun menyaksikan dengan tegang saat jalur vital energi global berubah menjadi medan konflik yang bisa memicu krisis lebih besar kapan saja. Washington merespons blokade Iran dengan operasi militer besar-besaran yang diberi nama Project Freedom. Operasi ini bukan hanya sekadar unjuk kekuatan, tapi juga pesan tegas bahwa Amerika Serikat siap melindungi kepentingan global dan jalur perdagangan internasional. Armada tempur Amerika bergerak cepat ke kawasan Teluk Persia, memperlihatkan kesiapan dan teknologi militer tercanggih yang dimiliki AS. Tujuan utama operasi ini adalah menerobos blokade Iran, membebaskan kapal-kapal komersial yang terjebak, serta mengawal mereka melewati Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan minyak dunia. Setiap kapal dagang yang melintas dikawal ketat oleh kapal perang AS, memastikan keamanan dari ancaman serangan Iran. Amerika mengerahkan lebih dari 15.000 personel militer, ratusan pesawat tempur, 2 kelompok kapal induk raksasa, serta drone pengintai canggih yang terus memantau pergerakan musuh. Setiap detik, koordinasi dan kesiapan tempur diuji di tengah ketegangan yang memuncak. Laksamana Brad Cooper, Komandan Armada AS di kawasan, menegaskan bahwa misi ini sangat penting demi menjaga stabilitas global dan keamanan jalur perdagangan internasional. Ia menekankan bahwa Amerika tidak akan mundur dari ancaman apapun yang bisa mengganggu perdamaian dunia. Ketegangan pun memuncak ketika konfrontasi langsung terjadi di laut. Rudal dan drone Iran berhasil ditembak jatuh oleh sistem pertahanan AS, sementara kapal cepat Iran dihancurkan dalam pertempuran singkat namun intens. Suasana di perairan semakin panas, memperlihatkan betapa rapuhnya situasi. Berkat perlindungan militer yang ketat, 2 kapal berbendera Amerika akhirnya berhasil melintas dengan selamat di bawah pengawalan armada tempur AS. Keberhasilan ini menjadi simbol kekuatan dan komitmen Amerika dalam menjaga kebebasan navigasi. Namun, keberhasilan ini juga menandai eskalasi militer langsung pertama antara Amerika Serikat dan Iran di kawasan tersebut. Ketegangan meningkat, dan dunia menyadari bahwa konflik bisa saja meluas kapan saja. Project Freedom memang berhasil membuka jalur perdagangan yang sempat terblokade. Namun di saat yang sama, operasi ini juga membuka risiko terjadinya perang besar di Timur Tengah. Setiap langkah di laut kini diawasi ketat oleh kedua belah pihak. Dunia menahan napas, menyaksikan perkembangan di Selat Hormuz. Semua mata tertuju pada kawasan ini, menanti langkah berikutnya dari Amerika dan Iran, serta berharap agar krisis ini tidak berubah menjadi perang terbuka. Perang urat saraf memanas. Iran mengancam setiap kapal asing di Hormuz akan jadi target serangan. Presiden Trump membalas dengan ancaman kehancuran total jika Iran menyerang kapal AS. Pejabat kedua pihak saling menegaskan hak dan justifikasi masing-masing. Salah langkah sekecil apapun bisa memicu ledakan besar di kawasan. Krisis Hormuz mengguncang dunia. Negara-negara Teluk mendukung AS mengecam Iran. Eropa terbelah menolak operasi militer, menyerukan diplomasi. China dan Rusia menolak sanksi AS, siap veto di PBB, memperkuat jalan buntu diplomatik. Beberapa negara seperti Pakistan mencoba jadi mediator, tapi upaya mereka terbatas. Dunia terbelah antara kubu militer dan diplomasi. Polarisasi ini mempersulit solusi damai. Krisis Hormuz jadi ujian bagi tatanan global. Di balik krisis geopolitik, 20.000 pelaut dari berbagai negara terjebak di kapal mereka di Teluk Persia. Mereka menghadapi kekurangan makanan, air, dan obat-obatan serta panas ekstrem.
Komunikasi dengan keluarga jadi satu-satunya penghiburan di tengah ketidakpastian. Ketakutan akan perang dan serangan selalu menghantui. Organisasi kemanusiaan mendesak koridor aman, tapi solusi belum tampak. Para pelaut jadi korban tak terlihat dari konflik besar ini. Sebelum perang pecah, ribuan nyawa sudah terombang-ambing dalam ketidakpastian. Upaya diplomasi tetap berjalan di tengah ancaman perang. AS dan Sekutu Teluk mendorong resolusi keras di PBB, menuntut Iran mencabut blokade. China dan Rusia kemungkinan veto, menyerukan dialog dan menolak menyalahkan satu pihak. Oman, Qatar, dan Pakistan mencoba jadi jembatan komunikasi, memfasilitasi pertukaran tahanan dan pesan rahasia. Tantangan utama, menemukan solusi yang memungkinkan kedua pihak menyelamatkan muka. Paket kompromi mungkin diperlukan, blokade dicabut, sanksi dilonggarkan, jaminan keamanan diberikan. Namun, ruang kompromi makin sempit di tengah retorika perang. Dunia di persimpangan genting damai atau perang besar. Konflik militer di Hormuz bisa memicu bencana global, harga minyak melonjak, ekonomi dunia terpuruk, infrastruktur energi dan fasilitas militer jadi target serangan, perang meluas ke seluruh Timur Tengah. Jutaan nyawa terancam, gelombang pengungsi membanjiri kawasan. Namun, jalan damai masih terbuka jika para pemimpin menahan diri dan mengutamakan diplomasi. Tekanan internasional harus memaksa kompromi baru yang menyeluruh. Dalam krisis Hormuz, jika perang pecah, tak ada pemenang, hanya kekalahan bersama.